Polisi terus melakukan penyelidikan terkait dengan penemuan pasangan suami istri lansia yang tewas bersimbah darah di kawasan Cipondoh, Tangerang Selatan. Polisi menemukan sebuah buku catatan yang berisi tentang utang piutang, termasuk soal warisan saat melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi terus melakukan penyelidikan terkait penemuan pasangan suami istri lansia yang tewas bersimbah darah di kawasan Cipondoh, Tangerang. Dalam penyelidikannya, polisi menemukan bukti petunjuk baru, yakni sebuah buku catatan yang berisi tentang utang piutang, termasuk soal warisan saat melakukan olah tempat kejadian perkara. Dalam buku catatan tersebut tertulis apabila korban meninggal, ia berpesan agar jenazahnya dilakukan proses kremasi dan abu dibuang ke laut. Meski demikian, pihak kepolisian hingga saat ini masih menyelidiki tentang siapa yang menulis buku catatan tersebut dan belum dapat menyimpulkan terkait penyebab tewasnya korban. Kita juga pada saat melakukan olah TKP kita juga menemukan sebuah buku buku catatan di situ korban salah satu korban itu ada kata-kata apabila dia meninggal nanti warisannya yang bisa diambil oleh keluarganya adalah ini. Kemudian juga di situ juga dia berpesan juga masih mempunyai hutang yang harus dibayar, Kemudian kalau misalkan bila korban meninggal agar nanti jenazahnya dikremasi dan abunya untuk dibuang ke laut. Ini sedang kita dalami, siapa yang menulis itu. Sebelumnya pasangan suami istri ditemukan tewas bersimbah darah di Komplek Putri Metropolitan Cipondoh, Kota Tangerang. Keduanya ditemukan tewas di ruang terpisah, yakni sang istri berada di kamar, sedangkan sang suami ditemukan di ruang tamu. Duga peristiwa ini terjadi berawal dari sang suami membunuh istrinya dan kemudian mengakhiri hidupnya sendiri. Tim Liputan, ITV. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan psikologi forensik Mas Budi Suhendar. Selamat sore, Mas Budi. Baik, selamat sore, Mas Budi. Kita saat ini akan membahas mengenai surat wasiat, Mas, yang ternyata ada pada saat penemuan jenazah lansia suami istri. Isi wasiatnya adalah mengenai surat utang piutang. Maksud dari surat wasiat ini sebenarnya apa? Baik, Mas Budi, kami masih belum mendengar suara Anda. Boleh di-unmute terlebih dahulu? Baik, sudah kedengaran? Sudah, silakan lanjutkan Mas Budi. Pada umumnya surat wasiat itu ditujukan pada orang yang ditinggalkan atau keluarga untuk melaksanakan apa yang menjadi hasrat daripada korban atau orang yang meninggal itu. Seperti itu. Baik, artinya hal ini wajar dilakukan dalam kondisi seperti apa? Apakah bukan kasus pembunuhan atau mungkin kasus bunuh diri? Baik, untuk kasus ini tentunya dari sisi kedokteran forensik itu kita bisa masuk dalam kategori mati tidak wajar. Tentunya mati tidak wajar ini melihat kasus ini bisa saja suatu kasus bunuh diri atau bunuh diri yang didahului oleh satu pembunuhan atau pembunuhan murni, dengan tujuan tertentu. Tentunya dari sudut pandang kedokteran forensik kita akan melihat nanti apa yang kita temukan pada tubuh korban terkait dengan luka-lukanya, apakah memiliki kesesuaian dengan suatu upaya bunuh diri atau luka-lukanya itu mencirikan hal-hal yang lain yang bisa diduga ada hal kaitannya dengan suatu pembunuhan juga, Itu ada kesesuaian atau tidak terkait ciri, pola, dan sifat lukanya. Baik, nah memang saat ini polisi masih terus melakukan penyelidikan mengenai kasus ini, tapi ditemukan juga ada sebilah pisau yang ada di sana. Kalau menurut Anda yang juga mungkin mengikuti kasus ini bisakah dijadikan barang bukti yang kuat untuk memutuskan kasus ini sebenarnya apakah pembunuhan atau bunuh diri? Ya tentunya pisau atau barang bukti yang ada di TKP menjadi hal yang penting untuk didalami karena pisau itu
bisa ditemukan atau pada pisau itu bisa ditemukan ada nggak unsur-unsur yang kaitannya dengan orang yang memegang pisau itu, atau ada nggak unsur-unsur yang terkait dengan korban ya, yang ada pada pisau itu. Misalnya ada darah yang ada pada pisau dicocokkan dengan siapa pemilik darah itu, ya kan? Dan tentunya ada tidaknya juga jejak atau trace evidence ya, yang bisa ditemukan pada TKP yang bisa menunjukkan atau bisa memberikan gambaran kaitan dengan dua korban yang letaknya berbeda, gitu kan. Dan juga tidak pentingnya adalah kaitannya dengan waktu kematian daripada korban ya. Apakah memiliki waktu kematian yang kurun waktunya bersamaan atau memiliki perbedaan waktu. Dan ini juga harus menjadi analisis untuk bisa mengupayakan rekonstruksi daripada peristiwa itu ya. Baik, Mas Budi, kan pasangan suami istri ini juga meninggalkan tadi surat wasiat. Kalau untuk mendukung dari penyelidikan kepolisian, seberapa kuat surat wasiat ini dan juga bisa diartikan seperti apa? Ya, pertama-tama kaitan dengan surat wasiat perlu dilakukan analisis apakah tulisannya memiliki persamaan atau kesesuaian dengan tulisan yang ada pada korban atau tidak, gitu kan. Apabila memiliki kesesuaian, tentunya bisa diduga ya bahwa penulisnya adalah korban yang juga memiliki motif tertentu terkait dengan kematiannya. Ya, apakah itu adalah bunuh diri atau mengalami suatu hal pertengkaran mengenai suatu masalah tertentu, adanya pembunuhan dan bunuh diri, atau bersama-sama mau melakukan bunuh diri, ya. Tapi itu tadi analisis terkait dengan pola luka, sifat dan cirinya menjadi penting di situ. Baik, saat ini polisi juga masih mengumpulkan keterangan dari para saksi. Tapi kalau misalnya untuk mengumpulkan keterangan dari para saksi, mungkin keluarga atau tetangga korban ini kira-kira apa yang bisa digali oleh pihak kepolisian untuk mengetahui penyebab pasti apakah pasangan suami istri ini bunuh diri atau dibunuh? Ya, tentunya ada riwayat ya, riwayat daripada korban-korban ini memiliki riwayat seperti apa sebelum meninggal, ya kan, terkait dengan ada utang piutang atau dengan adanya permasalahan dalam rumah tangga, ya kan, atau juga lingkungan ya. Dan ini bisa digali baik daripada tetangga atau keluarga atau pihak-pihak yang memang memiliki kedekatan dengan korban ini. Baik, Mas Budi, ini agak sedikit berbeda mungkin dengan kasus-kasus bunuh diri lainnya, di mana yang lain adalah orangnya lebih tertutup seperti itu. Tapi dari hasil keterangan warga sekitar, ternyata ini keduanya senang bersosialisasi dengan warga sekitar. Dan pada saat ditemukan jenazahnya juga hanya mereka berdua di rumah seperti itu. Sampai saat ini memang polisi masih belum bisa memastikan apakah ada jejak kaki di sana. Nah, kalau Mas Budi sendiri melihatnya seperti apa? Kalau untuk kaitannya bahwa mereka suka bersosialisasi, itu bisa saja, karena bisa saja orang yang suka bersosialisasi belum tentu tidak memiliki masalah ya antar pasangan itu ya. Tentunya juga tidak kalah penting adalah yang tadi disebutkan, apakah ada jejak-jejak tertentu yang ada di dalam TKP ya, yang berkaitan dengan korban atau ada orang lain. Nah, ini perlu didalami secara baik agar nanti bisa mengambil suatu kesimpulan terkait dengan apakah peristiwa ini memang suatu peristiwa bunuh diri secara murni, pembunuhan dengan bunuh diri, diakhiri dengan bunuh diri, atau juga pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain dengan tujuan tertentu. Dan itu lagi penelitian terkait dengan analisis temuan baik pada korban maupun TKP menjadi penting di sini. Baik. Nah, kalau untuk kita bisa ketahui nggak sih Mas Budi sebenarnya faktor orang sebelum bunuh diri itu seperti apa gelagatnya, atau faktor orang yang adakah berbeda mungkin dengan ya kita tidak tahu seperti apa keseharian yang berbeda gitu Mas? Ya, pada umumnya memang aspek emosional ya, aspek psikologis khususnya pada para korban ini. Utamanya pada korban atau pada pelaku yang lebih dominan. Ini kan dua orang ya,
Nah, di antara dua ini yang lebih dominan itu siapa, gitu ya. Dan dia memiliki aspek psikologisnya seperti apa. Dan tentunya ini perlu juga digali ya, untuk bisa mengambil satu kesimpulan. Latar belakang tadi yang saya sampaikan, riwayat masa lalunya dan selanjutnya. Baik, kita akan nantikan seperti Karena apa pada umumnya penyelidikan. ya kalau orang mau bunuh diri. Baik, kita akan nantikan. Karena pada umumnya orang yang bunuh diri atau ya, Silakan lanjutkan, Mas. silakan. Oh ya, karena pada umumnya orang yang punya bunuh diri itu memiliki permasalahan ya, permasalahan psikologis ya, terkait dengan kehidupan atau dengan pemikiran-pemikirannya terkait dengan kehidupan itu sendiri ya. Nah ini bisa menjadi suatu pemicu orang untuk melakukan suatu bunuh diri atau pembunuhan itu sendiri ya. Baik, baik. Kita akan nantikan seperti apa penyelidikan dari kepolisian mengenai kasus ini. Terima kasih Mas Budi atas waktunya, sehat selalu.